Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat semua saudara. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Sebelum saya bagi firman Tuhan sama saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita naikkan satu pujian syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian yang berjudul Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Pujian ini memberikan satu pesan kuat kepada setiap kita bahwa percayalah meskipun kita menghadapi masalah kesukaran yang berat, fakta yang sulit di depan kehidupan kita, tetap percaya kepada janji Tuhan, tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Fakta sesukar apapun, percaya kepada kuasa Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Saatnya berkati kami dengan firman-Mu. Kami buka hati kami, urapilah hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Kami siap diberkati, dikuatkan, diobatkan hidup kami dengan perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 106, saudara ya. Mazmur 106, mari kita baca mulai ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Mazmur 106 ayat 23 sampai 25, mari saudara sama-sama kita baca 3 ayat ini. Keluarkan suara saudara, baca bersama dengan saya 23 sampai 25. Mazmur 106, 1, 2, dan 3. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa,
orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan saya mau bicara tentang percaya kepada firman-Nya. Mari belajar begini, jalani hari ini apapun yang kita hadapi. Mungkin ada kesukaran, ada krisis, ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Firman mengajar kepada kita belajar percaya kepada firman-Nya. Saudara, Mazmur 106 dari ayat 1 sampai selesai, kalau ada baca di rumah saudara, sesungguhnya ayat ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kalau saya ngomong singkatnya kepada saudara begini, perjalanan Israel di padang gurun selama 40 tahun, mereka itu mengalami namanya pasang surut rohani. Iman mereka naik turun. Kapan turunnya? Ketika mereka menghadapi kesukaran, ketika mereka mulai menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan pencobaan, iman mereka turun, iman mereka surut. Mereka mulai ngomel, mereka mulai bersungut-sungut. Sudah bayangkan, Tuhan pun diomelin, saudara ya. Makanya saya katakan kemarin kepada saudara, mari belajar. Di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, milikilah pikiran yang objektif. Berpikirlah seimbang. Anda mesti percaya begini, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, Yeremia 29 ayat 11, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Tuhan sama sekali tidak pernah merancangkan kejahatan, kecelakaan, kehancuran, kekacauan dalam hidup kita. Anda mesti paham, pegang ini firman Allah, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan buat setiap kita cuma satu, kebaikan dan hari depan yang baik, yang gilang gemilang. Itu rancangan Tuhan buat kita. Makanya berpikirlah objektif. Jangan sampai setiap kali kita hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, selalu berulang kehidupan umat Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Selalu hadapi kesukaran, Tuhan yang jadi sasaran kesalahan. Ya, bahkan kadangkala ada umat Tuhan pakai ngancam-ngancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya mulai berhenti tidak ikut Tuhan. Saya tinggalkan kekristenan. Dan bukan hal yang baru, ada banyak orang kecewa kepada Tuhan, tinggalkan imannya. Kenapa? Karena kesukaran, dia nggak kuat hadapi kesukaran. Dia nggak bisa paham tentang Tuhan yang hidup dalam kehidupannya. Makanya hari ini kita belajar percayalah Tuhan hidup, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari kita belajar dari kisah ini. Kalau kita pelajari dari ayat ini, Israel pasang surut iman mereka. Mereka ngomel terus sama Tuhan. Setiap hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, ngomelnya sama Tuhan. Ya, nanti itu membuat Tuhan murka. Setiap kali mereka ngomel, setiap kali mereka bersungut-sungut, itu bikin Tuhan marah. Murka datang, masalah besar datang, mereka tobat. Mereka minta ampun sama Tuhan. Nanti Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan angkat lagi, di-up lagi hidupnya. Nanti ada kesukaran lagi, ngomel lagi, saudara, bersungut-sungut lagi, Tuhan murka lagi. Seperti itu muternya, saudara ya. Sampai puncaknya satu kali Tuhan murka, 23 barusan kita baca, sampai Tuhan mau memusnahkan mereka. Mari kita lihat 23, saya baca singkat begini. Maka dikatakan, ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Lihat, sampai Tuhan punya tekad gini. Umat Tuhan mau dimusnahkan. Saudara tahu kan arti kata dimusnahkan? Tuhan itu sampai punya tekad begini. Tuhan mau lenyapkan umatnya. Padahal kita tahu berkali-kali Tuhan menyebut Israel itu sebagai umat pilihannya. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam firman Allah, ini bangsa yang disayanginya, umat kesayangannya, disebut anak sulungnya, umat perjanjiannya. Tetapi saking marahnya Tuhan, saudara bisa punya gambaran saudara ya, Tuhan tuh yang penuh sayang, penuh kasih, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang Alkitab terkenal dalam ayat-ayat Alkitab kasih setianya Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Alkitab tulis kasih setia Tuhan sampai menjulang tinggi ke langit.
Anda lihat kata-kata yang barusan saya katakan, Tuhan yang penuh sayang, penuh kasih, panjang sabar, setia, luar biasa, sampai marahnya begitu rupa. Artinya memang kejahatan dosa yang dibikin sama Israel sudah kelewatan. Sampai Tuhan bertekad, aku akan memusnahkan bangsa ini. Dimusnahkan itu artinya dihilangkan, dilenyapkan, saudara ya. Tidak ada lagi umat Tuhan. Karena saking kelewatan dosanya. Tetapi untung dalam ayat ini tadi kita baca ada hambanya bernama Musa. Musa menjadi penengah, saudara ya. Coba saya baca lengkap ayat ini, dikatakan begini. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Memang kemudian yang terjadi, Tuhan tidak musnahkan umatnya ini. Kenapa? Karena seorang hambanya bernama Musa. Musa menjadi penengah, saudara ya. A man in between. Dia menjadi penengah antara Allah, sorga dengan Israel. Kita tahu ayat yang sangat terkenal di dalam Keluaran pasal 32 itu, saudara ya. Ayat 31 sampai 32 bahkan 33. Karena ngomelnya Israel terus, saudara ya. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Allah, 40 hari 40 malam Musa berpuasa. Dan Musa nggak turun-turun, saudara ya. Lalu umat Tuhan mulai ngomong sama Harun, Musa udah mati. Ya, kita kalau nggak ada Musa kita mati di padang gurun. Sudah, kita kembali saja ke Mesir. Dan bahkan mereka bukan cuma ngomel kembali ke Mesir. Lebih baik enak di Mesir daripada di padang gurun. Di padang gurun nggak enak. Padahal jelas enak di padang gurun. Tiap hari mereka dikasih makan mana dari sorga, dipelihara Tuhan. Di Mesir mereka kekurangan makan, kekurangan kasih, kekurangan segalanya. Di padang gurun meskipun pas cukup tapi dipelihara Tuhan. Tapi mereka selalu ngomel, enakan kembali ke Mesir. Dan karena Musa nggak turun-turun, saudara ya, mereka memaksa Harun, kakaknya daripada Musa, untuk membuat anak lembu emas, ilah penyembahan. Mereka sembah itu. Tuhan marah luar biasa. Sampai Tuhan berkata apa? Aku musnahkan bangsa ini. Marah betul Tuhan. Aku hilangkan, lenyapkan bangsa ini. Musa menjadi a man in between, yang menjadi penengah antara umat dengan Allah. Anda tahu Musa berkata apa dalam Keluaran pasal 32, Tuhan jangan musnahkan bangsa ini. Lebih baik musnahkan aku saja. Ampuni mereka Tuhan. Kalau Tuhan gak ampuni mereka, kalau Tuhan lenyapkan mereka, lebih baik hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Itu kata Musa. Langsung murkanya Tuhan jadi surut. Tadinya mau dilenyapkan, gak jadi lenyapkan. Tadinya mau dimusnahkan, nggak jadi dimusnahkan karena seorang hambanya bernama Musa. Saudara, pelajaran rohani pertama buat kita begini, bahwa segala kelakuan kita, segala yang kita buat itu kembali kepada kita. Kalau kita buatnya baik, maka kita menerima kebaikan daripada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Dia, kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kembalinya kepada kita tentu kebaikan. Tuhan berkati kita, Tuhan sayang kita, Tuhan cinta kita. Jangan tiru teladani contoh kehidupan bangsa Israel. Karena selalu gereja Tuhan itu menggambarkan Israel, saudara ya. Jangan kita mengulangi lagi, saudara ya. Belajar apapun yang terjadi, berserah, percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang pasti menolong kita. Jadi pelajaran rohani pertama, apapun yang kita buat, itu kembali pada kita. Lihat Israel. Karena kerasnya mereka, keras kepalanya mereka. Mereka menerima itu. Untung ada Musa, saudara ya. Kita belajar seperti Musa. Ya, selalu jadi berkat kehidupannya bagi orang lain. Tetapi kita lihat, sudah dapat kemurahan. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, Musa lah sesungguhnya jadi juru selamat bagi bangsa Israel. Penolong mereka itu Nabi Musa. Saudara ya, kalau kita gereja perjanjian baru, juru selamat kita itulah Tuhan Yesus Kristus. Tapi belajar kembali dari umat Israel. Sudah ditolong Tuhan, ya, lewat Musa, dapat keselamatan, dapat pertolongan, gak dilenyapkan, dapat kasih karunia. Tapi lihat saudara ya, keras kepalanya mereka terus. Mari kita lihat, setelah gak dimusnahkan, apa yang terjadi? Lihat ayat 24 dibilang begini. Mereka menolak negeri yang indah itu
tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menolak negeri yang dijanjikan itu. Maksudnya menolak apa ini? Menolak tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah penderitaan, tanah kesusahan, tanah perbudakan, dikeluarkan dari penderitaan kemiskinan itu. Tujuan Tuhan dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah kelimpahan, tanah yang limpah dengan susu dan madu, saudara ya. Tapi sayang, umat Israel dikatakan menolak. Bilang sama-sama saya, menolak. Dalam bahasa Inggris pakai kata despise, menolak, menganggap rendah, nggak menganggap janji Tuhan, menganggap rendah, menganggap murah itu janji Tuhan. Kenapa mereka bisa menganggap rendah janji Tuhan tentang kelimpahan itu? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sediakan mereka tanah yang limpah dengan susu dan madu, tanah yang keberkatan. Kenapa, saudara ya? Alkitab jelas tadi dikatakan begini, saudara ya. Mereka menolak, mereka despise, menganggap rendah itu janji Tuhan. Bahkan sama sekali tidak menganggap itu perjanjian tanah kelimpahan. Dikatakan apa? Karena mereka menolak negeri yang indah itu, negeri yang indah, tidak percaya kepada firman-Nya. Ini masalahnya rupanya. Kenapa mereka menganggap rendah itu janji? Selalu pikirannya, ayo kembali ke Mesir, kembali ke Mesir, kembali ke kehidupan yang lama dulu. Karena mereka tidak percaya ternyata kepada firman-Nya, bahwa mereka akan mengalami Kanaan berkat yang berlimpah. Ini masalahnya, nggak percaya kepada firman-Nya. Makanya pagi ini kita bicara tema firman Tuhan, kita belajar percaya kepada firman-Nya. Saudara, percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Inilah yang membuat Israel ternyata binasa di padang gurun, nyembah lembu emas, saudara ya. Nggak percaya kepada firman-Nya ternyata. Nanti muncul ular tedung, mereka semuanya binasa di padang gurun. Dan kita tahu, akhirnya dari seluruh generasi umat Tuhan yang lahir di tanah Mesir, nggak ada satupun yang masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena dua orang ini memang lahir di Mesir, tapi mereka percaya betul kepada Tuhan. Setiap kali ditulis nama Yosua dan Kaleb, mereka dikatakan sepenuh hati percaya kepada Tuhan, sepenuh hati ikut Tuhan, 100% percaya pada firman-Nya. Semua yang tidak percaya, 2 juta, hampir 3 juta orang tidak ada yang masuk. Cuman 2 orang yang percaya. Makanya kunci mengalami Kanaan, kunci mengalami kemenangan, percaya kepada firman-Nya. Saya teringat sebuah cerita dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Ada sebuah kisah di mana Israel pada waktu itu ibu kotanya Samaria dikepung sama kerajaan Aram. Kerajaan yang jauh lebih kuat. Dikelilingin, dikepung, diembargo. Bahkan mata airnya pun ditutup, saudara ya. Sehingga mereka nggak bisa minum. Sumber kehidupan vital, kebutuhan pokok ditutup. Bahkan akhir lama-lama sumber makanan pun habis, kelaparan, saudara ya. Sampai Raja Israel stres berat barangkali karena ada 2 orang wanita mengadu kepada dia. Dia terpukul kayaknya raja, saudara ya. 2 perempuan ini mengadukan tentang anaknya. Rupanya mereka bikin kesepakatan, 2 ibu ini anaknya gantian. Hari ini ibu A makan anaknya, besok ibu B ganti makan anaknya, mereka berdua. Tapi ternyata terjadi masalah. Singkat kata begini, raja kaget. Sampai seperti itu, kesulitan, kelaparan terjadi sampai anak pun dimakan gitu, saudara ya. Akhirnya raja mengirim ajudannya, panglima perwiranya pergi ke nabi di Israel namanya Nabi Elisa. Minta pertolongan Tuhan, apa jawaban Tuhan, apa jalan keluar daripada Tuhan. Nanti kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, saudara ya, Nabi Elisa itu ngomong sama perwira ini, besok seperti waktu sekarang kamu datang, akan terjadi tepung yang terbaik, itu berarti tepung gandum, ya. Harganya di pintu gerbang Samaria cuma 1 sikal. Artinya apa? Sekarang boleh kelaparan, tapi besok dengan waktu yang sama kamu datang jam ini, besok terjadi kelimpahan makanan luar biasa. Ajudan nggak percaya. Perwira berkata begini, meskipun dikatakan Tuhan membuka tingkap langit, ya, Tuhan berkuasa. Meskipun Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat, tapi masakan mungkin hal itu terjadi? Kadang-kala kita begitu ya, saudara ya. Oh Tuhan dahsyat, percaya, tapi mana mungkin Tuhan bisa tolong?
Kita selalu yang kita lihat fakta, yang kita lihat masalah kita yang besar. Sekarang belajar percaya kepada firman-Nya yang diucapkan oleh hambanya ini. Ajudan gak percaya. Elisa udah ngomong kok, besok waktu seperti ini, sesuka tepung terbaik cuman sesikal. Ya murah, artinya makanan akan limpah. Padahal hari itu kelaparan. Tapi hambanya ngomong apa lewat firman-Nya? Tuhan ngomong lewat firman-Nya, besok terjadi kelimpahan. Perwira tidak percaya, ajudan raja. Lalu Elisa ngomong keras, besok terjadi, semua orang ngalami makan limpah, ngalami berkat. Kamu tidak ngalami, kamu cuma melihat dengan matamu. Singkat kata betul terjadi. Anda baca di rumah ya. 2 Raja pasal 7. Karena ajudan ini nggak percaya kepada perkataannya hambanya Elisa. Besok betul waktu yang sama. Jadi diceritakan ada 4 orang sakit kusta di luar pintu gerbang. Mereka ngomong satu dengan yang lain. Kita di sini kita mati karena memang orang kusta mereka. Kita masuk dalam kota, kita juga mati dibunuh karena nggak boleh kan. Lebih baik daripada kita mati konyol di sini, kita datang saja ke perkemahan tentara-tentara Aram itu, ke sana. Kalau mereka bunuh kita mati, enggak apa-apa mati. Kalau enggak, ya kita hidup. Pergi mereka. Dan lihat tindakan mereka luar biasa. Ketika mereka melangkah, 4 orang sakit kusta. Itu kedengaran di tentara-tentara Aram. Itu seperti derap kereta kuda, kereta perang. Seperti jumlah prajurit yang ribuan orang. Tentara Aram dengar itu, mereka ketakutan, saudara. Mereka berpikir, wah, sekutunya Israel bantu datang menolong mereka. Israel nyewa tentara bayaran. Padahal itu 4 orang sakit kusta. Tetapi langkahnya dirobas menjadi satu prajurit jumlah yang besar. Semuanya lari tentara Aram. Dan ketika mereka tinggalkan perkemahan, di situ ada gandum yang luar biasa. 4 orang kusta makan kenyang. Tetapi pelajaran berikutnya begini. 4 orang kusta karena tindakan mereka. Mereka memelihara umat Samaria, umat Israel. Makan kenyang karena tindakan. Saudara percaya gini, masa sukar, masa sulit. Tindakan sekecil apapun kalau saudara percaya pada Tuhan, itu menimbulkan dampak terobosan yang besar. Asal saudara percaya kepada firman Allah, Tuhan akan menolong setiap kita. Dan dalam kisah ini, ketika para orang sakit kusta ini makan kenyang, mereka berkata gini, kita mesti kasih tahu sama yang lain. Di sini kelimpahan, mereka kelaparan. Kita mesti kasih tahu sama raja. Raja dikasih tahu, rakyat tahu. Dari Samaria, mereka pergi ke perkemahan Aram. Wah, mereka serbu. Itu ajudan cuman melongo, keinjek-injek. Semua makan kenyang karena nggak percaya pada firman Allah. Dia mati karena ketidakpercayaan. Saudara, belajarlah dari kisah ini. Percaya pada firman Allah. Fakta memang berat, fakta memang sulit. Tapi percaya janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Kita mungkin bisa gagal. Pemerintah kita bisa gagal. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya firman Allah pagi ini menguatkan iman kita bagi Tuhan. Bagi firman-Nya tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, tolong jemaat-Mu. Masa sukar, masa sulit, belajar percaya kepada firman Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Memberikan pertolongan dan jalan keluar yang luar biasa. Hari ini berkati pekerjaan umat-Mu, masa sukar tetap Tuhan memelihara. Tidak ada yang kelaparan atau kekurangan hidupnya, dijamin oleh firman Allah. Justru masa sukar dikenyangkan dengan berkat mujizat yang luar biasa. Tuhan punya cara yang ajaib. Pertebal iman umat-Mu, kuat percaya kepada firman Tuhan. Berkati Indonesia, selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia menghadapi pandemi virus corona. Tetap Tuhan tolong kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati setiap kita.